Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mas Chan Digital. Kita masuk ke tutorial yang keempat ya, dari tutorial vendor Mas Chan Digital, yaitu kita akan coba buat check out formulir. Ya, gampangnya sih adalah formulir untuk melakukan check out pesanan produk seperti itu ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah buat tentang live chat. Nah, itu adalah salah satu metode supaya customer bisa pesan produk teman-teman. Nah, alih-alih harus menghubungi WhatsApp dulu. Nah, customer nanti bisa melakukan pemesanan di live chatnya. Nah, kalaupun ada opsi lain, yaitu bisa lihat deskripsi dulu, baru diarahkan ke formulir checkout. Nah, maka di video kali ini kita akan buat. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan sebuah situs formulir. Sebetulnya namanya sama ya, namanya formulir.com. Nah, ini adalah platform yang saya gunakan untuk saya rekomendasikan untuk membuat formulir checkout pemesanan produk. Teman-teman yang punya bisnis, silakan teman-teman masuk akses formulir.com ya. Di sini. Begini tulisannya ya. Nah, seperti ini tampilannya ya situsnya. Nah, kalau teman-teman belum terdaftar, silakan registrasi. Dan ini gratis ya teman-teman. Gratis. Nah, nanti saya sudah loncat saja. Saya tinggal login. Kita langsung fokus ke tutorialnya saja. Nah, kita masuk dulu. Saya sudah bikin. Klik sign in. Nah, iya. Oke. Ini di close saja. Nah, di bagian ini kalau sudah terdaftar, tampilannya seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung ke menu produk. Nah, dan di sini saya sebetulnya sudah punya dua produk. Yang ini bekas tutorial terdahulu ya sebetulnya. Nah, ini akan kita hapus aja ya. Kita hapus biar ini nggak mengganggu. Cara hapusnya saya aja ini. Nah, kita klik delete. Oke. Nah, teman-teman bisa tambah produk di sini ya. Klik tambah produk. Nah, teman-teman tentukan dulu produknya ini jenisnya apa. Produk fisik atau produk digital. Nah, kita akan pakai contoh produk Krenis yang sudah kita upload di video sebelumnya. Nah, kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan subscribe channel ini dan temukan video saya sebelumnya di tutorial vendor ya, playlistnya. Nanti saya taruh link playlist sekalian. Nah, kita ke produk fisik ya, contohnya. Teman-teman bisa ulik sendiri produk digital itu kayak bagaimana. Nah, di bagian ini teman-teman juga harus tentukan jenis formulirnya, mau yang satu halaman checkout atau banyak halaman checkout. Nah, ini bisa dilihat ya catatan kakinya. Kalau untuk satu halaman checkout hanya satu formulir per produk. Nah, kalau misalnya ada banyak produk ya bikin formulir baru jadinya. Nah, kalau banyak halaman checkout ini fungsinya adalah banyak formulir dalam satu produk. Nah, ini lebih praktis kalau ingin membuat lebih banyak formulir. Nah, karena kita hanya ingin contohkan satu produk, kita buat satu halaman checkout saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Foto produk kita unggah dulu. Kita upload ya. Kita upload dulu. Produknya Krenis ya. Bagaimana yang tadi yang di video sebelumnya kita bahas. Saya letakkan fotonya di mana ya? Agak lupaan sih. Ada bisa kita. Nah, contohnya ini. Nah, kalau teman-teman punya lebih dari satu foto, nah
foto pertama ini akan jadi produk, jadi foto utama. Nah, foto kedua sampai seterusnya itu jadi galeri. Nanti teman-teman bisa aktifkan geser otomatis seperti itu ya, kalau produknya punya lebih dari satu foto. Tapi karena saya contohkan satu saja, jadi ini nggak perlu diaktifin. Lalu kita masuk ke informasi produk, tulis nama produknya misalnya premis. Lalu tulis, ini udah otomatis terisi ya, premis seperti ini. Nah, untuk bagian ini biarkan saja. Kalau teman-teman ngerti dunia periklanan seperti menggunakan Google Ads, Meta Ads, atau TikTok Ads, nah fitur ini cocok untuk dipakai. Untuk kategori produk, teman-teman bisa pilih ya kategori produknya dulu. Nah, kita cari yang makanan ya. Cari yang makanan. Nah, makanan dan minuman. Nah, sayangnya untuk formulir.com ini pilihan menu kategorinya agak terbatas ya. Jadi teman-teman silakan gunakan sebisanya saja ya. Nah, ini contohnya makanannya biskuit dan kue. Lalu status produknya adalah aktif. Kita buat aktif. Nah, ada catatan lain, kalau produk teman-teman statusnya produknya pre-order, teman-teman bisa checklist ya seperti ini. Nanti di sini ada waktu pengemasannya. Berapa hari waktu pengemasan produk ini dipesan. Seperti itu ya. Ada catatannya minimal 7 hari, maksimal 90 hari. Nah, ini produknya saya udah siapin gitu. Nah, untuk harga produk, nah teman-teman masukkan harga normalnya. Saya jual 6.000. Nah, ini sama harga diskon. Teman-teman bisa tulis harga diskon yang pastinya lebih murah daripada harga normal. Kalau untuk harga jual HPP ini sifatnya opsional. Ini tidak akan terlihat di customer. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini digunakan untuk kebutuhan statistik. Teman-teman ini kalau mau ngecek bisnisnya untung atau enggak, salah satu caranya adalah tulis harga jualnya di sini. Nah, ini ada tambah harga grosir, namun ini tidak diperlukan ya. Nah, untuk bagian ini juga sama, tidak perlu. Biarkan teman-teman isi aja kalau memang perlu ya. Kalau teman-teman punya banyak varian produk, ya produknya satu, tapi ada variasi rasa, variasi ukuran atau semacamnya, silakan aktifkan varian produk. Namun tidak kita pakai, karena produk hanya satu yang saya gunakan. Untuk bagian ini teman-teman bisa pakai ya keamanan chapter. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya dipakai ya. Karena ini hanya contoh, saya tidak akan pakai. Nah, untuk penanggung jawab produk ini, teman-teman harus pilih. Nah, saya udah tulis ya, udah masukin nama customer service-nya, namanya Chandra Anggara nih. Nah, seperti itu. Lalu distribusi pesanan, ini maksudnya adalah bagaimana pesanan itu didistribusikan ke setiap CS. Kalau CS-nya ada 4, sementara ada 8 pesanan datang di waktu yang sama, maka masing-masing satu customer service akan melayani 2 pesanan. Nah, caranya adalah dibagi sama rata seperti ini ya, atau bebas. Nah, ini kita nggak jelaskan lebih lanjut. Kita klik selanjutnya. Oke. Nah, di bagian ini untuk tema formulir bebas ya, teman-teman bisa kreasikan saja. Ini tata letaknya juga bebas. Kalau mau tanpa sidebar, maksudnya kayak begini saja, silakan. Tapi kalau mau pakai seperti ini ya, bebas. Supaya lebih mudah gitu ya. Kayak ini terlihat lebih hemat layar. Yang untuk pilihan warna latar belakang bebas, teman-teman bisa buat sebagus mungkin. Nah, ini bebas juga ya, di checklist atau tidak. Gitu. Nah, nanti akan kelihatan di sini formulir. Yang saya pilih gunakan saja ya. Untuk bagian ini tulis aja ya sesuai namanya, misalnya checkout premis gitu ya, untuk memudahkan namanya.
checkout Kremis. Ini nggak perlu dipakai. Nah, ini judul dan tagline-nya saya tambahkan, misalnya pesan Kremis sekarang, gitu ya, seperti ini. Bebas, silakan gunakan. Nah, untuk bagian komponen formulir ini teman-teman bisa biarkan saja ya seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya video, masukkan videonya di sini. Ya, ini supportnya link YouTube. Teman-teman harus punya channel YouTube ya, atau channel YouTube siapapun yang punya videonya. Nah, bebas, kita nggak pakai. Untuk deskripsi dan poin-poin produknya teman-teman bisa edit ya di sini. Nah, bagian ini saya biarkan saja supaya mempersingkat waktu. Teman-teman bisa edit sepuasnya. Nah, nanti teman-teman bisa ulik simpan data pembeli, metode pembayaran bagaimana, tombol belinya, rincian pesanan, dan seterusnya. Setelah itu teman-teman bisa tampilkan semua ya formulir pemesanannya, atau tampilkan formulir satu demi satu. Namun saya pribadi lebih suka tampilkan semua saja seperti ini, supaya lebih enak. Nah, untuk bagiannya teman-teman bisa atur sendiri ya sesuai kebutuhan dari pelacakannya. Nah, di sini untuk kebutuhan periklanan dia akan buat. Selanjutnya klik ini, selanjutnya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa atur lagi. Kalau sudah tidak diatur nggak apa-apa, karena ini sudah bagus ya. Tinggal klik selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa salin URL, lalu pergi ke halaman dashboard. Nah, lalu kita pergi ke produk yang sudah kita buat sebelumnya di video yang lalu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Kalau udah begini, teman-teman bisa klik edit ya. Perhatikan, edit produk Kremis yang sebelumnya sudah dibuat video lampau. Lalu cantumkan URL di sini. Setelah itu tinggal klik kirim. Nah, otomatis teman-teman bisa lihat hasilnya di sini ya. Hasilnya bisa terlihat di sini. Nah, otomatis juga ada tombolnya di sini, beli Kremis. Karena kita sudah buat ya di video tutorial sebelumnya, kita edit tulisan tombolnya, kita tidak cantumkan URL-nya. Nah, kalau kita cantumkan URL-nya akan tampil langsung di sini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.